kajian amal ilmiah yang diselenggarakan dari IMM BK Umar bin Khattab dengan tema berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan, dan dengan pemateri kita pada malam hari ini yaitu Kakanda Nur Alim MA. Beliau adalah Sekretaris Umum DPD IMM Jawa Timur. Langsung saja kepada Kakanda untuk menyampaikan langsung materi malam hari ini. Tapi sebelumnya untuk para peserta dimohon untuk mic-nya di-mute dulu ketika pemateri sedang memberikan materi, dan nanti untuk yang bertanya bisa raise hand atau di kolom chat. Oke, terima kasih kepada Kakanda Nur Alim MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih teman-teman pimpinan Komisariat Umar bin Khattab Cabang Ngawi ya. Saya kira diskusi semacam ini perlu dilakukan sesering mungkin ya, karena memang IMM itu kan ciri khasnya selain mungkin kalau dalam bahasanya teman-teman gerakan itu adalah mengkritisi pemerintah, kebijakan pemerintah atau turun ke jalan, juga perlu memiliki agenda literasi yang konsisten. Nah, saya kira bentuk diskusi seperti ini adalah bentuk literasi, gerakan literasi yang digaungkan oleh teman-teman IMM di Komisariat Umar bin Khattab. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, siapa tahu ada yang belum kenal. Saya Nur Alim ya, biasanya dipanggil Alim. Saya dulu dari cabang Malang, kemudian sekarang jadi partnernya Mas Andreas. Kebetulan beliau tadi nggak bisa, seharusnya kan beliau yang mengisi, Mas Andreas yang mengisi, tapi karena ada halangan keluarga, kemudian ibunya yang masih sakit, akhirnya beliau harus mendampingi keluarganya dulu. Dan ini sesuatu yang syar'i menurut saya, karena di mana-mana ya yang namanya anak harus berbakti kepada orang tua. Nah, tema diskusi yang diberikan sama teman-teman panitia itu kan soal berbeda dalam persaudaraan, kemudian bersaudara dalam perbedaan. Ini saya kira menarik, bahasanya ringan ya. Maksud saya adalah ringan itu dia bisa mencakup berbagai macam kalangan. Biasanya kan kalau tema-tema seperti ini di kampus-kampus itu kan pasti temanya soal toleransi, kemudian pluralisme, atau dalam konteks keagamaan mungkin bisa dikatakan moderasi. Dan kalau itu dan bahasa itu kalau di bawah di masyarakat umum biasanya nggak paham, biasanya nggak tahu. Nah, makanya saya kira ini tema yang menarik, apalagi melihat kondisi bangsa kita akhir-akhir ini kan seringkali diadu domba hanya karena persoalan politik atau agenda 5 tahunan yang saya kira tidak terlalu urgent dalam pembangunan intelektual kita. Nah, saya ingin mulai diskusi kita dengan salah satu ayat dalam surah Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ayat ini sebetulnya bicara soal tema kita ya, bahwa dalam artinya sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, sebetulnya ini kan menjadi ada satu term yang perlu kita garis bawahi, syu'uban li ta'arafu. Maksudnya berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, ini bisa menjadi terminologi yang harus kita kaji bersama, bahwa sebagai sebuah bangsa, sebagai umat manusia itu kan memang kita sudah diciptakan berbeda-beda sejak lahir.
Mas Hussein misalnya tidak mungkin sama ya secara lahiriah maupun batin dengan Mas Niko. Mukanya pun kalau dilihat kan berbeda. Begitupun dengan pikirannya, gagasannya, minat dan lain sebagainya. Sehingga sebagai kader IMM, kader intelektual, perlu kita memahami bahwa memang perbedaan itu bukan berarti menjadi alasan untuk kita mendiskriminasi yang lain. Di Indonesia dengan kondisinya yang begitu beragam, yang berbagai macam latar belakang, etnis budaya, dari Sabang sampai Merauke itu kan tidak ada satupun manusianya yang berbeda, atau bahkan suku yang kita miliki ini kan berbeda. Mas Hussein misalnya dari asli Jawa, Mas Hussein. Asli Jawa. Nah, asli Jawa. Dengan Mas Niko mungkin yang juga orang Jawa itu kan tentu berbeda. Bagaimana kemudian dengan suku yang lain, yang saya misalnya suku Bugis, tentu akan juga berbeda. Nah, sehingga perbedaan ini harus kita pahami sebuah rahmat, dan di sisi lain sebagai sebuah ajang bagaimana kemudian kita saling mengenal tadi. Syu'uba li ta'arafu, berbangsa-bangsa, tapi tujuannya untuk saling mengenal. Nah, begitupun dalam konteks beragama ya, saya kira saya melihat begini, 4 tahun terakhir kita dihadapkan pada persoalan politik yang sangat luar biasa. Politik istilahnya dalam berbagai macam kajian ilmu itu ada namanya politik belah bambu. Jadi dengan memecah belah satu kelompok dengan kelompok yang lain untuk mencapai kepentingan politik, akhirnya itu yang dilakukan untuk mewujudkan sebuah kepentingan kekuasaan. Nah, itu yang terjadi di bangsa kita dalam beberapa tahun terakhir. Ini bukan persoalan apa ya? Ini meskipun ini konteksnya dalam konteks politik, tapi dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat kita. Bagaimana kemudian kelompok agama itu disuruh bertarung untuk kepentingan kekuasaan yang justru harusnya agama di mana-mana kan menjadi inspirasi bagi politik. Seharusnya begitu, tapi ini tidak terjadi. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh banyak pengamat atau banyak tokoh bahwa Indonesia kalau kemudian persoalan politik yang menyangkut pautkan dengan kelompok-kelompok beragama atau mengangkat perbedaan sebagai sebuah komoditas politik, maka persatuan kita akan semakin terancam. Padahal ini kan menjadi sebuah spirit ya bagi bangsa kita. Di awal berdiri kan di pasal 3 Pancasila, di poin ketiga Pancasila itu kan sudah jelas bahwa kita menjadi sebuah negara itu karena berkat adanya persatuan yang kita bangun. Nah, kalau kita secara historis kembali ke masa lalu, di zaman Indonesia belum merdeka, banyak kalangan pemuda waktu itu meminggirkan atau bagaimana kemudian mengenyampingkan kepentingan kelompok mereka. Mereka mengenyampingkan hasrat mereka sebagai sebuah kelompok, baik itu kelompok budaya, etnis, kemudian kelompok politik, untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Nah, pasca itu, apa yang kemudian terjadi? Kalau kita melompat ke 75 tahun Indonesia sekarang, maka hari ini itu kita amat susah untuk melihat itu. Karena memang entah kenapa elit kita itu menyeting sedemikian rupa bagaimana supaya orang-orang yang masyarakat khususnya kalangan milenial seperti kita itu untuk selalu berkonflik ya. Entah ke depan nanti seperti apa, saya tidak terlalu paham dengan itu. Nah, mungkin kita perlu melanjutkan itu dengan kajian-kajian yang lebih intens ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah secara teori kita bisa melihat bahwa kajian ini kan menyinggung persoalan pluralisme sebetulnya. Bahwa ya, pluralisme itu kan bagaimana kemudian kita memandang bahwa
yang namanya perbedaan itu harus kita terima tanpa alasan apapun. Meskipun itu berbeda agama, kemudian berbeda budaya, berbeda etnis, itu harus mau tidak mau kita harus terima sebagai sebuah keniscayaan. Nah, konsepnya sebetulnya sangat jelas. Dalam aspek teologi jelas Allah mengatakan sebagaimana yang ayat yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kita memang diciptakan berbeda-beda. Kemudian dalam kajian sosiologi pun begitu, bahwa yang namanya perbedaan adalah sebuah keniscayaan, maka semua hal yang berbeda itu bukan berarti menjadi potensi konflik, meskipun sebetulnya akan sangat mudah konflik masuk di situ ya. Dalam konteks persaudaraan, saya kira kita bisa bersaudara karena memang kita punya niat untuk saling mengenal. Kalau bahasa gaulnya sekarang mungkin apa ya, tidak kenal maka tak sayang. Itu kan sebetulnya punya makna yang cukup dalam, bahwa untuk menjalin sebuah ikatan persaudaraan, ikatan emosional antara masyarakat, itu harus punya keinginan untuk saling mengenal terlebih dahulu. Nah, itu yang sebetulnya menjadi satu hal yang perlu kita bangun hari ini. Nah, IMM melihat bahwa kalau kita masuk dalam konteks perkaderan, maka perbedaan itu menjadi sebuah hal yang sebetulnya sangat menarik untuk dikaji ya dalam konteks perkaderan. Karena apalagi teman-teman instruktur itu, kalau kemudian kita melihat dengan berbagai macam jenis atau latar belakang kader, itu kan menarik untuk kita bagaimana kemudian membuat formulasi kaderisasi yang cepat dan tepat. Nah, dan saya melihat begini, persoalan perbedaan yang kemudian diangkat oleh teman-teman ini kan mungkin saya menilai bahwa ini adalah bentuk refleksi yang sangat yang penting bagi kita, bahwa jangan sampai ke depan kita menjadi bangsa yang terpecah belah, kemudian lupa dengan spirit kebangsaan kita, lupa dengan spirit keagamaan kita, bahkan lupa dengan spirit ideologi kita sebagai kader-kader IMM hanya karena mempermasalahkan sebuah perbedaan. Nah, lalu kalau kemudian kita ingin kaji lebih dalam bahwa yang namanya pluralisme itu kan sudah menjadi barang yang cukup lama dikaji dalam IMM. Hanya saja persoalan implementasi, kita menerima perbedaan, bahkan perbedaan pendapat itu kan belum terbiasa ya. Ada kedewasaan yang perlu kita bangun. Ada hal-hal yang memang kita perlu luruskan dalam sebuah, apalagi dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah 98 misalnya, kita melihat bagaimana kemudian masyarakat Indonesia, khususnya kalangan intelektual dan aktivis itu bersatu untuk merebut sebuah kemerdekaan untuk kedua kalinya. Meskipun itu bukan dari tangan penjajah ya, tapi dari tangan Orde Baru. Nah, inilah yang kemudian kita harus refleksikan kembali. Dalam konteks keagamaan, saya kira juga perbedaan itu ternyata tidak disikapi secara dewasa akhir-akhir ini. Kita bisa melihat misalnya bagaimana kemudian kelompok-kelompok Sunni Syiah itu masih saja bertarung untuk mendapatkan sebuah legitimasi siapa yang paling benar di masyarakat. Dalam kelompok Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita masih berdebat siapa kemudian atau mazhab yang mana yang paling benar. Apakah mazhab NU yang menggunakan mazhab Syafi'i yang paling benar, atau kemudian Muhammadiyah yang menggunakan mazhab putusan tarjih. Nah, itu kan masih menjadi perdebatan. Bagaimana dengan kelompok-kelompok yang lain? Nah, saya kira untuk membangun sebuah persaudaraan dalam perbedaan itu ya mau tidak mau sikap toleransi, kemudian wawasan pluralisme kita harus kuat. Tidak hanya sekedar bagaimana kemudian kita menyuarakan persaudaraan dalam perbedaan tanpa bangunan wawasan yang mumpuni ya, kemudian tidak didukung dengan kedewasaan. Nah, ini yang menjadi poin dalam kajian kita hari ini. Nah, kembali kemudian dalam konteks IMM, bahwa saya kira IMM punya tugas yang
cukup besar ya dalam membangun pluralisme, sikap pluralisme dalam masyarakat kita. Mungkin di Ngawi yang dengan kultur masyarakat yang tidak terlalu heterogen ya, itu masih bisa kita jadikan sebagai, mungkin masih biasa kita melihat misalnya para petani yang ngopi bareng kemudian mendiskusikan tanpa harus berdebat seberapa jumlah penghasilanmu dari hasil sawah yang kamu kerjakan. Tapi bagaimana dengan masyarakat kota yang itu sangat heterogen, di mana petani, pengemis, kemudian kaum elit, intelektual, aktivis, mahasiswa dan lain sebagainya hidup secara berdampingan dan bahkan tidak saling menyapa biasanya. Kalau di kampung itu kan, di desa-desa atau di masyarakat yang secara geografis berada di masyarakat pinggiran, bukan pinggiran maksudnya terpinggirkan ya, bukan. Tapi yang kultur masyarakatnya masih membawa nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kekeluargaan, itu kan masih jarang kita melihat konflik. Mungkin saling gosip iya, tapi di masyarakat yang secara vulgar itu tidak terlalu memperlihatkan itu. Tapi berbeda dengan masyarakat yang sangat heterogen seperti masyarakat perkotaan. Di Surabaya misalnya, saya melihat bahwa masyarakat di sana mungkin sudah tidak lagi menjadikan nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai kebudayaan sebagai sebuah identitas yang harus dipertahankan. Tapi mereka sudah memiliki identitas baru. Identitas barunya apa? Yang pertama, mereka sudah menjadi masyarakat kota. Masyarakat kota mungkin secara pemikiran mereka inklusif, terbuka. Tapi secara sikap perlakuan mereka eksklusif banget. Tidak ingin mengganggu, misalnya tidak ada pertanyaan-pertanyaan, kamu sudah makan belum misalnya. Apalagi mahasiswa di sana. Bisa jadi antara kamar kos dengan kos yang lain itu tidak saling mengenal. Dan itu wajar. Perumahan misalnya, meskipun bertetangga tapi belum pernah belum bisa jadi belum tahu dengan bagaimana kondisi keluarga tetangganya. Padahal di hadis kan sangat jelas dikatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tetanggamu. Maksud dimuliakan itu kamu harus kenal hak kamu, harus tahu bagaimana kondisi tetangga kamu. Nah, sedangkan itu tidak terjadi. Nah, ini kan menyalahi sebetulnya. Maka dalam kondisi hari ini kita sangat dalam ruang-ruang diskusi kita sangat sering menyuarakan yang namanya pluralisme atau menghargai sebuah perbedaan sebagai sebuah keniscayaan yang harus diterima. Dalam bahasa agamanya mungkin perbedaan itu adalah sunnatullah. Tapi dalam aplikasinya sangat sulit untuk kita lakukan. Nah, ini menjadi refleksi bagi kita. Dan sebagai saya mengingat tahun berapa ya? Tahun 2018 kalau tidak salah, dalam sebuah acara JIM, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, itu seringkali mengangkat tema-tema yang sebetulnya lebih berat ya, namun maknanya sama, tema-tema persaudaraan atau pluralisme. Cuma persoalannya adalah entah kenapa kok saya merasa ada yang janggal dengan persoalan kita menjadikan tema-tema pluralisme agama, kemudian keberagaman, terus apalagi ya, keberagamaan, sikap agama yang moderat, itu menjadi tema yang menjadi sering kita diskusikan, tapi kemudian dalam persoalan realitas masyarakatnya tentu sangat jauh berbeda. Nah, ini menjadi, jangan sampai nanti teman-teman yang di Ngawi membahas tentang perbedaan, tapi pada realitasnya ternyata menolak adanya sebuah perbedaan. Dalam konteks berorganisasi kan wajar misalnya kita berbeda pendapat dengan yang lain. Apalagi organisasi kita ini dibangun sejak awal punya prinsip-prinsip demokratis. Demokratis atau demokrasi itu kan tidak hanya dipahami sebagai suara mayoritas itulah yang harus kita lakukan, tapi menjadikan suara mayoritas dengan suara minoritas ini memiliki tolak ukur yang sama.
tinggal prioritas mana yang duluan. Dalam teorinya Kelsen mengatakan bahwa demokrasi idealnya bukan prinsip bernegara atau berbangsa yang harus mendengarkan suara mayoritas secara mutlak, tapi juga harus memberi kesempatan kepada kelompok-kelompok minoritas untuk bersuara dan menjadikan suara mereka sebagai sebuah bahan pertimbangan. Nah, kalau kemudian kita tarik itu di dalam konteks berorganisasi kita, maka seharusnya kita berorganisasi tidak hanya menjadikan suara kelompok-kelompok suara yang banyak atau pemikiran pendapat-pendapat mayoritas itu menjadi sebuah pijakan untuk menjalankan roda organisasi. Tapi harus kita juga dengar bagaimana kemudian kelompok-kelompok yang memang suaranya tidak mayoritas, tapi siapa tahu itu yang menjadi sebuah menjadi sebuah kebenaran atau sesuatu yang gagasan yang tepat untuk menjalankan sebuah organisasi. Nah, saya kira banyak sebetulnya yang bisa kita jadikan contoh dalam diskusi kita, bahwa yang jelas prinsipnya tetap bahwa yang namanya perbedaan itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita terima sebagai umat manusia. Nah, mungkin yang terakhir sebelum kita ke tanya jawab ya, ke depan mungkin kajian yang seperti ini bisa kita bangun secara konsisten ya, bahwa dengan adanya tema-tema pluralisme atau perbedaan tadi sebagai sebuah keniscayaan itu menjadi kalau bisa dijadikan sebuah kajian yang memang itu rutin dan menyentuh berbagai macam aspek. Berbeda itu kan tidak hanya karena kita berbeda suku atau berbeda budaya, berbeda agama pun itu menjadi sebuah perbedaan kan. Berbeda secara fisik pasti kan ada perbedaan kebutuhan. Tidak mungkin misalnya Mas Hussein dengan Mas Niko punya perasaan yang sama dengan seorang wanita misalnya. Kalau sama kan bisa jadi berkelahi nanti. Nah, itu yang saya kira harus punya prinsip yang kuat dalam membangun sebuah persaudaraan dalam bingkai perbedaan itu. Dan yang terakhir kajian-kajian yang memang bertemakan pluralisme, kemudian moderasi, terus apalagi yang biasa kita dengar ya, kebudayaan, keberagamaan, ini menjadi acuan kita dalam membangun gerakan dakwah. Nah, saya harus menyinggung persoalan gerakan dakwah kita karena memang apalagi sekarang kan masyarakat sudah memiliki dua dimensi kehidupan. Yang pertama dimensi realitas yang sebagaimana yang kita lakukan interaksi secara langsung, kemudian berkomunikasi dengan tatap muka. Tapi dimensi yang kedua adalah dimensi digital. Apa yang kita lakukan sekarang kan berinteraksi secara digital. Kita tidak harus berada di tempat yang sama, tapi bisa mendiskusikan atau bisa berbicara tentang topik yang sama dengan saling memandang. Nah, itu yang saya kira menjadi model role model bagi kita, bahwa dalam dunia yang seperti ini, yang namanya perbedaan itu harus mau tidak mau menjadi sebuah sikap yang kita harus bangun. Tidak mesti kita harus menjadi menjadi masyarakat yang maunya ya harus semuanya sama. Kemudian itu kan pandangan-pandangan orang masa lampau ya, orang dulu, bahwa semua harus sama, tujuan kita sebagai manusia harus sama. Kamu misalnya karena kamu adalah orang yang dipandang, makanya saya juga harus punya misi yang sama dengan kamu. Tidak harus seperti itu. Atau dalam bahasa psikologinya, kita tidak harus punya konformitas dengan orang lain. Maksud saya adalah kita tidak harus punya tujuan yang sama dengan orang lain untuk menjalankan kehidupan. Kita berhak untuk memilih atau menentukan apa yang ingin kita lakukan sesuai dengan apa yang kita anggap benar ya. Bukan berarti bahwa apa yang kita anggap benar itu harus kita paksakan ke orang lain, enggak juga. Karena ini kan persoalan interaksi saja.
kita berbeda atau membangun sebuah persaudaraan itu kan bisa terjalin dengan hangat dengan berbagai macam latar belakang kalau kemudian komunikasi yang kita bangun itu adalah komunikasi yang memang tujuannya untuk saling saling mengenal, kemudian saling mengasihi, saling memberi perhatian. Nah, dalam konteks dakwah itu pun harus dibangun. Gerakan dakwah IMM hari ini kan perlu 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 inovasi lah, inovasi agar semua kalangan bisa menerima. Saya melihat selama ini IMM itu kan menjadi organisasi yang memiliki kegiatan atau membuat sebuah kegiatan atau sebuah gerakan yang itu diperuntukkan untuk IMM itu sendiri. Nah, saya kira kita harus berpindah pada gagasan atau wacana baru. IMM harus ada karena memang masyarakat di sekitar atau minimal tetangganya IMM itu membutuhkan. Nah, saya kira dengan begitu kita bisa membangun persaudaraan yang secara luas, kita bisa menerima berbagai macam kalangan untuk hidup dan berinteraksi dengan kita tanpa harus melihat karena kamu orang Jawa maka dan saya adalah orang Bugis saya harus menolak kamu. Nah, itu menyalahi prinsip kita sebagai manusia yang diciptakan tadi. Nah, mungkin itu sebagai pengantar Mas Husen, karena saya kira jauh lebih menarik kalau kita diskusi dua arah. Kan agak lucu kalau saya bicara depan layar terus-terusan ini. Ya, silakan. Oke, terima kasih kepada Mas Nur Alim atas pengantarnya tadi, sangat luar biasa ya. Kita mengangkat tema pluralisme atau perbedaan. Itu memang setiap hari tanpa kita sadari bahwa kita itu setiap manusia itu berbeda. Mulai seperti yang dikatakan Mas Nur Alim tadi, meskipun sama-sama orang Jawa, tetapi selera makan aja beda, terus wajah aja beda. Bahkan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu pun juga mengindikasikan bahwa kita itu negara yang memiliki sejuta perbedaan. Memiliki banyak sekali perbedaan mulai dari suku, budaya, agama, itu pun juga di negara kita itu juga menjadi suatu yang dari dulu ya, dari zaman kerajaan kita sudah berbeda, tetapi kita tetap disatukan oleh suatu negara yang disatukan oleh Pancasila itu tadi. Oke, untuk teman-teman mungkin sedikit pengantar dari Mas Nur Alim tadi bisa memantik teman-teman semua untuk bertanya, karena tema kali ini sangat luas sekali perbedaan. Perbedaan bisa terjadi di mana saja. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa langsung untuk raise hand atau langsung di unmute saja mic-nya, langsung bertanya, monggo bisa dari Mas Niko atau Mas Khairul Saifuddin, monggo dipersilahkan. Cek. Masuk Mas Niko. Oke, saya mulai nanggapi pertama ya, moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Kakanda Nur Alim yang telah membersamai kami dan bersedia menggantikan Pak Ketum Mas Andreas Susanto yang telah bersedia untuk diwakilkan, dan kita doakan bersama-sama supaya orang tua dari Mas Andreas segera sembuh begitu ya. Kemudian saya ingin sedikit bercerita bahwa tema yang kita ambil ini memang tema hasil refleksi dari apa yang kita semua rasakan begitu. Saya kira untuk masalah pluralisme, kemudian perbedaan, kemudian perseteruan satu sama lain itu menjadi persoalan kita bersama. Artinya kita semua setiap hari
pasti melihat apa yang terjadi daripada konflik atau hasil dari tidak ketersediaan kita untuk menerima sebuah perbedaan atau memahami sebuah keadaan yang kita alami sekarang ini. Jadi berawal dari situ maka kita mendiskusikan hal ini, mengangkat tema ini dengan mengantarkan atau meminta pengantar dari kawan-kawan DPD gitu. Kemudian mengenai perbedaan yang terjadi sekarang ini di Indonesia, kemudian misalkan di hal-hal paham keagamaan misalkan ya, kita semua mengetahui bahwa di Indonesia ini ada NU, Muhammadiyah, Salafi, kemudian bahkan di organisasi kemahasiswaan misalnya ada IMM, PMII, HMI, KAMI, dan lain sebagainya. Tetapi hal itu yang seharusnya menjadikan Indonesia ini semakin kuat, tetapi apa yang kita rasakan justru sebaliknya. Indonesia semakin terpecah belah, kemudian Indonesia semakin banyak konflik dengan adanya perbedaan itu. Tapi berawal dari IMM, saya berkali-kali mengatakan kepada kawan-kawan bahwa dari IMM untuk dunia, dari IMM untuk dunia itu sebetulnya kalau kita bisa mengambil spiritual dari trikompetensi dasar atau ideologi yang dibawa oleh kawan-kawan IMM, religius, intelektual, humanitas misalkan, atau di ideologi Muhammadiyahnya dengan bahasa Islam berkemajuan atau Islam wasatiyah, tengahan begitu ya. Kalau kita bisa mengambil spiritual dari semua itu, saya yakin Indonesia ini akan aman. Bahkan kalau kita melihat atau memandang ya Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, itu harusnya persoalan-persoalan kita yang kita rasakan hari ini selesai. Bahkan dulu ketika saya mengikuti diskusi yang dibuat oleh kawan-kawan lupa saya namanya, JIB, Jaringan Intelektual Berkemajuan, dari kawan-kawan Ciputat itu, waktu itu saya kalau nggak salah Mas Abdul Musawir, dia mengatakan bahwa memang hari ini organisasi kemahasiswaan, kemudian Muhammadiyah, NU, dan lain sebagainya itu harus diadakan evaluasi secara besar-besaran gitu. Jadi dengan adanya IMM, HMI, PMII, KAMI, kemudian Muhammadiyah misalkan, yang mereka memiliki niat tujuan yang baik, tetapi apa yang bisa mereka lakukan begitu? Kontribusi apa yang mereka lakukan dalam menghadapi persoalan atau konflik setiap hari di Indonesia, gitu kan? Nah, maka dari itu kalau kita tarik kembali pada rumah kita, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini, apa yang kita miliki, ideologi yang kita miliki, trikompetensi dasar, religius, intelektual, humanitas, itu ketika kita bisa mengambil spiritual dari ketiga-tiganya, kemudian diintegrasikan dalam internal diri kita, maka kita semua pasti akan memandang perbedaan itu sebagai sebuah keniscayaan memang yang harus kita terima. Kemudian semakin berbeda, semakin kita melihat indah begitu, melihat realitas. Semakin berbeda, kita semakin merasakan keindahan. Bahkan kalau saya pernah baca artikel yang membedah pemikiran dari Abdullah Said, itu dia membagi beberapa paham keagamaan. Ada paham Islam ekstremis, kemudian Islam yang kaku, kemudian Islam politik. Dan saya menemukan yang terakhir Islam progresif istihad. Jadi progresif istihad Abdullah Said
ini memiliki spirit soleh likuli zaman wa makan. Artinya kalau saya bandingkan dengan Muhammadiyah, Islam berkemajuan itu hampir sejalan. Karena Muhammadiyah memiliki sifat tengahan, wasatiyah, kemudian rahmatan lil alamin ya. Rahmat dari setiap kehidupan. Jadi adanya Islam itu seharusnya kan makhluk di muka bumi ini merasakan rahmat adanya Islam ini. Tetapi kalau kita lihat sekarang, jangankan rahmatan lil alamin, rahmatan lil muslimin saja tidak terjadi gitu. Nah, artinya progresif istihad Abdullah Said ini saya kira sejalan dengan Islam berkemajuan Muhammadiyah. Kemudian kalau Mas Alim tadi mengatakan bahwa kebanyakan IMM ini hanya hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang itu hanya untuk diri kita sendiri, untuk IMM sendiri. Artinya gerakan keluar, gerakan eksternal kemasyarakatan atau dunia eksternal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu kurang. Nah, saya kira persoalan itu berawal dari lemahnya metodologi kita untuk mengintegrasikan antara trikoda dengan trilogi. Jadi trilogi yang kita miliki itu kan ada keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Artinya kalau kita sudah mampu untuk mengambil spiritual trikoda, harusnya persoalan trilogi juga selesai begitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian kita kalau di IMM ya, bagaimana caranya supaya kita kader-kader IMM itu mampu untuk mengambil spiritual dari trikoda kemudian mengintegrasikan dengan trilogi gerakan kita gitu. Jadi juga bukan hanya memahami tetapi bisa mengambil spiritual dari ideologi yang kita miliki. Itu Mas Alim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung jawab aja ya. Ya, soal integrasi tri kompetensi dasar dengan trilogi, saya kira ini menjadi, kalau kita refleksi ya, sebetulnya ini menjadi persoalan serius di IMM. Kenapa kemudian menjadi persoalan serius? Karena ada penyempitan makna saya kira. Entah karena faktor lingkungan IMM, atau karena memang gagasan atau wawasan kita yang tidak holistik akhirnya membuat itu menjadi sempit. Itu saya belum sampai ke sana melihatnya. Tapi intinya adalah ketidakmampuan kita, bukan ketidakmampuan ya, tapi saya kenapa kemudian ini belum terintegrasi secara masif di berbagai macam level kepemimpinan, karena ada upaya-upaya atau memang karena kondisi sumber daya manusia IMM itu sering memaknai bahwa gerakan IMM itu hanya pada persoalan intelektual atau gerakan intelektual seperti riset, kemudian diskusi, literasi, dan persoalan-persoalan yang bersifat politik. Kalau kemudian kita tarik sebetulnya, ini kan menjadi sebuah satu kesatuan ya, bahwa dalam mengimplementasi tri kompetensi dasar itu tidak hanya sebatas kita misalnya punya pemahaman religiusitas berarti gerakannya ke agamaan, tidak seperti itu. Tapi yang namanya kadar IMM itu kan harus memiliki 3 kompetensi itu. Itu yang kemudian dikatakan kadar IMM. Dia harus punya kompetensi religiusitas karena memang secara identitas kepribadian Muhammadiyah dan IMM itu dia menjadi sebagai organisasi Islam. Asas gerakannya Islam, spirit gerakan yang dibawa adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah soal kompetensi intelektualitas. Kompetensi intelektualitas ini kan jangan hanya dimaknai sebagai kompetensi yang administratif ya,
dengan tingginya sekolah kamu berarti kamu sudah menjadi orang yang intelektual, bukan. Makna intelektual di sini kan dia bisa melihat tanda-tanda zaman ya. Dalam menurut pendapat Prof siapa ya, saya lupa namanya, dia dari di Singapura, namanya Ibrahim Said atau siapa begitu. Dia mengatakan bahwa yang namanya intelektual kalau kita bicara dalam sejarah perkembangan dalam konteks Muhammadiyah, berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan itu intelektual. Kenapa dikatakan intelektual? Karena dia mampu membaca tanda-tanda zaman yang membuat masyarakat di zamannya itu menjadi mundur. Apa itu yang dengan TBC ya? Dia mengistilahkan bahwa faktor utama masyarakat kita menjadi masyarakat yang mundur, terbelakang dan tidak mampu merdeka karena ada persoalan TBC. Dia mempercayai sesuatu yang tidak ada, tahayul misalnya. Dengan bunyi cicak 5 kali berarti kita tidak boleh keluar, siapa tahu nanti ada bahaya. Ini kan persoalan-persoalan yang dipercaya masyarakat kita dahulu. Nah, sehingga saya kira kalau kemudian kita ingin mengintegrasikan, maka yang pertama trikompetensi dasar ini harus menjadi kompetensi yang holistik, harus kita punya semua dulu. Karena trilogi itu kan bicara apa ya? Dia bicara konteks atau ruang lingkup gerakan. Dalam konteks keagamaan, apa iya misalnya kita hanya membawa spirit religiusitas atau paham atau wawasan keagamaan saja, sikap keagamaan? Tidak mungkin. Karena dalam menyampaikan agama itu kan butuh ilmu. Yang kedua, dia butuh komunikasi, butuh kedekatan antara kita dengan audiens atau masyarakat yang kita dakwahi. Kan begitu. Artinya apa? Artinya trikompetensi dasar ini mau tidak mau harus kita miliki dan diaplikasikan ke dalam 3 ranah gerakan itu. Karena trilogi itu kan bicara ranah gerakan ya. Kita menyampaikan Islam tanpa ilmu itu kan sama saja kita akhirnya menjadi orang muslim yang taklid buta. Kita menyampaikan ayat, kemudian kita makna itu sesuai dengan teks itu tanpa harus melihat bagaimana kondisi masyarakat, akhirnya jatuh-jatuhnya nanti akan menjadi orang yang ekstrim. Ketika melihat ada orang kafir karena dia tidak beriman kepada Allah, akhirnya dia dicap kafir. Kemudian di dalam ayat Al-Quran itu kan yang namanya orang kafir itu kan halal darahnya ya. Karena dia kafir ya sudah kita bunuh saja. Nah itu kan karena tidak ada sisi-sisi intelektualitas dan humanitas, akhirnya menjadikan agama sebagai sebagai pembenaran atas semua tindakan yang kita lakukan. Begitupun kalau misalnya kita bicara dalam ranah kemahasiswaan. Saya kira kemahasiswaan ini kan sangat luas ya. Dia bicara sebetulnya sisi-sisi yang dimana menjadi kelompok bagi kalangan intelektual, pemikir, akademisi untuk merefleksikan atau menerjemahkan apa yang terjadi dengan masyarakat kita. Nah, dalam kemasyarakatan, kalau kemasyarakatan itu kan bicara konteks bagaimana kita relasi kita dengan masyarakat. Di SPI itu kan kalau kader dasar misalnya ya, yang baru DAD mau tidak mau seminimal mungkin dia sudah menjadikan masjid sebagai basis gerakan misalnya untuk berkomunikasi dengan masyarakat, minimal dia ketahui, dia tahu bagaimana kondisi temannya misalnya, bagaimana kondisi bapak ibunya, tetangganya dan lain sebagainya. Minimal itu yang harus dia miliki. Ini kan selaras dengan Al-Ma'un ya. Sederhananya, kalau kita misalnya tarik dalam konteks teologi kita, bahwa Al-Ma'un itu sudah menggambarkan satu kesatuan trikompetensi dasar yang itu diterjemahkan dalam bentuk gerakan sosial. Karena misalnya ya, Al-Ma'un itu kan bicara soal siapa yang mendustakan agama. Bicara agama ini kan kita tidak hanya bicara tentang perintah sholat, perintah puasa dan lain sebagainya, tapi juga kita bicara tentang humanisasi, bagaimana memanusiakan manusia. Kan itu. Kemudian disebut di sana bahwa
orang yang tidak memperhatikan anak yatim atau menghardi anak yatim, menyanyiakan anak yatim, dan orang yang meremehkan fakir miskin, tidak memberi makan kepada fakir miskin, maka itu bisa dikatakan lalai dalam sholatnya. Maksudnya adalah bahwa kalau kemudian sikap ini yang kita lakukan, maka dalam aspek keagamaan, religiositas, atau tauhid kita itu dipertanyakan. Nah, makanya saya kemudian mengatakan bahwa trikompetensi dasar mau tidak mau menjadi kompetensi kita secara utuh, tidak terpisah-pisah, karena implementasinya itu di ketiga ranah gerakan atau trilogi IMM. Dan saya kira memang pemaknaan atas trikompetensi dasar ini kan harus kita perluas. Kita harus mampu menemukan kunci-kunci utama supaya kita bisa mengaplikasikan trikompetensi dasar ini. Bagaimana kemudian aplikasinya trikompetensi dasar di ranah kemahasiswaan? Apa yang harus kita lakukan? Atau profil apa yang harus kita tunjukkan supaya trikompetensi dasar yang kita miliki itu bisa tersampaikan, pesannya tersampaikan kepada mahasiswa secara umum atau aktivis secara umum. Begitupun dalam konteks keagamaan, bagaimana sikap keagamaan kita, kemudian kemampuan intelektualitas kita, dan humanitas atau kemampuan atau rasa memanusiakan manusia kita itu bisa tersampaikan di aspek keagamaan. Begitupun dengan aspek kemasyarakatan ya. Jangan sampai nanti kita misalnya begitu lihai bicara dalam agenda-agenda akademik, tapi dalam agenda-agenda masyarakat kita luput atau maksudnya gugup untuk memaknai hal itu. Nah, ini yang saya kira perlu kita pahami bersama. Kita harus satu frame bahwa trikompetensi dasar ini menjadi satu kesatuan utuh kompetensi yang harus kita miliki. Ini kan jelas ya di Ali Imran 110, kuntum khaira ummah tukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Ini kan menjadi tiga kesatuan dan tidak mungkin kita pisahkan. Dalam tafsir Profesor Kunto Wijoyo mengatakan bahwa amar ma'ruf itu kan identik dengan gerakan-gerakan liberasi. Liberasi ini kan bukan liberasi, humanisasi. Nah, yang namanya humanisasi berarti kan kita bicara bagaimana membebaskan manusia. Amar ma'ruf berarti kan punya makna bagaimana kita membebaskan manusia, mulai dari kebebasan berpikir yang tidak boleh kita kekang, kebebasan ekonomi yang harusnya kita perhatikan. Kalau misalnya masih ada di sekitar kita teman atau keluarga atau bahkan tetangga kita yang masih merasa kelaparan, maka persoalan tauhid yang kita miliki patut dipertanyakan. Itu soal kalau bicara soal amar ma'ruf. Nahi mungkar bukan berarti nahi mungkar itu bukan menghukum orang yang berbuat maksiat. Maknanya tidak sesempit itu. Nahi mungkar dalam tafsir Kunto Wijoyo adalah bagaimana kita menjadi masyarakat yang yang progresif. Kalau dalam bahasanya teman-teman IMM biasanya Muhammadiyah, atau nilai-nilai liberasi dalam bahasa IMM-nya itu ya intelektualitas itu. Kita harus mampu menjadi manusia yang memiliki kebebasan berpikir. Buya Syafi'i pernah mengatakan bahwa Muhammadiyah, saya kira dia mengkritik Muhammadiyah yang sangat tekstual dalam memaknai paham-paham keagamaan. Sehingga dia mengkritik dengan bahasa seperti ini. Coba majelis tabligh atau himpunan majelis tabligh itu diganti saja. Jangan jadi majelis tabligh, tapi majelis kebebasan berpikir. Karena dia melihat bahwa banyak kalangan warga Muhammadiyah yang terlalu simbolistik dalam mengekspresikan keberagamaan mereka. Dengan jilbab besar, kemudian bukan saya mencela orang yang jilbabnya besar ya, enggak.
dengan jilbab besar dia sudah memiliki legitimasi untuk menjudge sejauh mana orang itu beriman atau tidak. Atau dengan jenggot yang panjang misalnya, dia seolah-olah sudah punya legitimasi untuk mengkafirkan orang lain. Ini kan yang menjadi perdebatan kita, dan ini harusnya menjadi sebuah paham yang memang dipegang teguh oleh YMM bahwa nahi mungkar ya tidak sesempit itu kita memaknainya. Kita harus memaknai hal itu secara menyeluruh ya, komprehensif. Dan yang ketiga tu'minu billah, ini bicara soal transendensi. Transendensi itu kan persoalan relasi kita dengan Tuhan. Soal keimanan kita atau tauhid kita itu sejauh mana. Nah, cara yang paling tepat kalau kita pernah mengkaji tulisannya Profesor Said Hulele, dia mengatakan bahwa tauhid tidak hanya bisa dibuktikan dengan peribadatan yang sifatnya ritualistik, tapi mau tidak mau kita juga harus buktikan bahwa yang namanya tauhid itu harus ditunjukkan dengan sifat-sifat sosial atau ibadah yang memang bentuknya sosial, seperti memberi makan anak yatim, terus apalagi ya, kalau memberi makan tidak mampu ya mendoakan misalnya. Nah itu yang dikatakan oleh Saidul Lele, jangan sampai kalian mengatakan bahwa tauhid itu hanya pada persoalan saya beriman kepada Allah itu sudah kuat tauhid. Tidak seperti itu. Tapi harus dibuktikan dengan amalan-amalan sosial, kesalehan sosial yang kita miliki. Nah, kalau itu tidak seimbang atau tidak memiliki irama yang sama, saya kira ya sudah, berarti ada yang salah dengan pemaknaan tauhidnya. Dalam sebuah riwayat kan pernah seorang hamba Allah itu dia memiliki rutinitas yang sangat luar biasa. Dia sholat, kemudian sholat sunnah tidak pernah ditinggalkan, tahajud apalah segala macam. Tapi diceritakan dalam riwayat itu bahwa ketika dia meninggal dan dihisab oleh Allah, Allah mengatakan bahwa kamu tidak masuk surga karena ibadahmu, tapi kamu masuk surga karena rahmatku. Nah itu dalam riwayat itu diceritakan seperti itu. Artinya apa? Bahwa bukan berarti kita harus meninggalkan sholat ya, enggak. Maksud saya adalah kita mau tidak mau, sholat yang kita lakukan, ibadah ritualistik yang kita lakukan itu harus terintegrasi dengan dunia sosial kita, realitas sosial kita. Dalam ayat misalnya dikatakan bahwa sesungguhnya sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Persoalan fahsya anil munkar ini kan persoalan sosial, persoalan moralitas. Dengan sholat artinya adalah bahwa sholat yang kamu lakukan itu harus mau tidak mau itu mampu membatasi kamu dari persoalan-persoalan dunia yang memang menyesatkan atau sesuatu yang keji. Artinya apa? Bahwa memang mau tidak mau ya semua hal yang kita lakukan yang sifatnya memang ritualistik, kemudian dengan tauhid itu harus kita manifestasikan dalam gerakan sosial kita. Mau tidak mau harus seperti itu. Hablum minallah hablum minannas kan? Atau dalam Al-Jum'ah dikatakan bahwa ketika kamu sudah sholat itu maka bertebaranlah di bumi. Wa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Supaya apa? Supaya sholat itu membuktikan, Allah itu memerintahkan bahwa bukti sholat kamu bukan pada saat kamu sholat, tapi bagaimana kamu ketika berfantasyiru fil ard itu, bertebaran di bumi. Nah mungkin itu Mas Niko tadi ya, bagaimana kemudian kita mengintegrasikan. Saya kira masih menjadi perdebatan ya, masih perlu diskusi yang panjang bagaimana kemudian ini mengintegrasikan. Tapi logika sederhananya adalah ya jadikan ini sebagai apa ya, kompetensi yang kita aktualisasikan dalam trilogi itu. Dalam aspek kemahasiswaan kita harus tampilkan trikompetensi itu. Jangan satu-satu. Kalau misalnya saya di majelis taklim, berarti yang saya harus tampilkan adalah sisi-sisi religiusitas saya. Enggak seperti itu. Tapi harus tiga-tiganya tampil.
Nah, mungkin sederhananya kita harus pahami seperti itu ya. Ya, itu dari saya. Terima kasih Kanda atas tanggapan dan pencerahannya. Jadi memang apa persoalannya kan, kalau kita melihat sekarang ini siapa yang paling pintar, kemudian menjustifikasi dan membuat sekat atau membuat garis kepada kawan-kawan yang lebih bodoh, kan begitu yang terjadi. Kemudian dalam hal keagamaan pun juga sama, siapa yang merasa paling religius kemudian membuat sekat atau membuat garis pembatas, aku beragama, kamu tidak beragama, dan lain sebagainya itu. Dan kalau aku pernah mendengar ya, Mas Pradana Boy itu juga pernah mengatakan, kalau hari ini ukuran kesalehan hanya diukur dengan seberapa panjang jenggot dan jilbab, maka kita harus tawarkan tafsir baru. Bukan seberapa jilbab dan jenggot untuk mengukur kesalehan, tetapi sejauh mana kakimu melangkah untuk melakukan pemberdayaan sosial seperti itu. Terima kasih, Ya, Mas. betul. Siap, sama-sama. Nah, ini Pak moderator mana ini? Oke. Masih ada. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Saya Mas izin bertanya Mas. Dari peserta yang lain? Oke, Mas Khairul. Ya baik. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Mas Alim yang sudah luar biasa sekali dalam penyampaian materinya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya dari Khairul Saifuddin dari Komisariat Solahuddin Al-Ayubi. Kan tadi Mas Alim mengatakan bahasanya perbedaan saat ini itu tidak disikapi dengan dewasa. Kita bicara lingkup besar saja dalam umat Islam saat ini kan ada beberapa golongan. Tadi Mas Niko sudah mengatakan ada NU, Muhammadiyah, Salafi dan lain-lain. Dan di dalam ormas itu juga banyak sekali. Dan yang saya tanyakan, apakah yang menjadi penyebab tidak ada sikap kedewasaan terhadap seseorang tersebut, dan apa yang menjadi solusi untuk menjadi diri seorang tersebut bisa menyikapi suatu perbedaan. Terima kasih Mas Alim. Ya, oke. Sebetulnya simpel aja ya. Ketidakdewasaan itu karena memang kita kekurangan literatur, kita kekurangan pemahaman, atau kita kurang membaca. Bahasa aktivis pasti ngopinya kurang jauh. Nah itu. Jadi begini, mungkin kita perlu menelaah ya bagaimana kisah Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik ini kan gurunya Imam Syafi'i, tapi di akhir Imam Syafi'i membuat mazhab yang baru, yang itu beberapa aspek itu sangat berbeda dengan apa yang menjadi mazhab Imam Malik. Nah, yang menarik adalah mereka tidak pernah memperdebatkan itu sebagai sebuah hal yang ya mereka tidak harus berkelahi karena perbedaan mereka. Mereka sama-sama menerima bahwa apa yang kamu paham, apa yang kamu sampaikan dan yang kamu pahami itu menjadi sebuah hal yang diapresiasi justru. Nah, inilah yang kemudian saya kira kedewasaan yang dimiliki oleh ulama kita pada zaman dahulu itu karena mereka sudah banyak membaca. Akhirnya mereka tidak menjadikan sebuah perbedaan itu sebagai sebuah masalah dalam beragama. Karena ini konteksnya beragama ya. Masalah dalam beragama. Dalam konteks Muhammadiyah dan NU, mungkin teman-teman sudah sering mendengar cerita lucu ya bahwa
Dulu Muhammadiyah dan NU ketika sholat subuh secara berjamaah itu gantian. Karena NU pakai kunut, lalu Muhammadiyah tidak pakai kunut. Di zaman sekarang itu biasa saja. Sudah apa ya? Karena kenapa sudah nggak ada perbedaan itu karena sama-sama sudah tidak sholat subuh. Nah itu kan jadi sebuah apa ya? Sebuah kritik bagi kita bahwa dalam memahami sebuah perbedaan itu kan tidak mesti harus diperdebatkan ya. Justru harus diterima sebagai sebuah hal bahwa dengan adanya perbedaan semua hal Mohon maaf, Mas Nur Alim, suaranya nggak kedengeran. Suaranya tiba-tiba hilang tadi. Belum kedengeran. Belum. Oke, sudah kedengaran belum? Sudah. Oke. Ya, saya lanjut soal NU dan Muhammadiyah ya. NU dan Muhammadiyah sampai kapanpun tidak akan menyatu. Yang satunya sudah melegitimasi dirinya dengan Islam reformis atau modernis dalam tanda kutip Muhammadiyah, dan NU dengan gaya tradisionalnya yang tidak mungkin dihilangkan. Tidak mungkin kita akan menemukan di masa depan ada Muhammadiyah NU, artinya gabungan dari Muhammadiyah NU. Tapi keduanya akan tetap berjalan sesuai dengan kepercayaan yang mereka atau kebenaran yang mereka yakini. Tentu dengan landasan-landasan yang dalam konteks agama, misalnya teologinya, landasan dalil-dalil agamanya tentu kuat dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kemudian kita mau membangun kedewasaan dalam memaknai sebuah perbedaan, harusnya kita harus banyak berliterasi tadi, banyak menerima diskusi, atau yang pertama, pikiran kita harus terbuka pada persoalan-persoalan yang baru. Karena persoalan-persoalan yang baru, gagasan-gagasan baru, atau fenomena-fenomena baru, kelompok-kelompok baru yang kita temani untuk berdiskusi, berbincang, itu kan pasti akan memiliki perbedaan yang sangat signifikan dari apa yang kita pahami. Nah, itu dulu yang pertama harus kita bangun. Literasi itu supaya kita memiliki paham yang wacana yang luas ya, cakrawala gagasan yang luas. Jangan sampai kita karena hanya memahami satu teori atau satu dalil itulah yang kemudian kita gunakan untuk menjudge orang lain, untuk membenarkan perilaku kita. Kayak misalnya dalam hadis kullu dalalan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu kan maksudnya semua yang baru itu adalah sesat, dan semua yang kesesatan itu di neraka. Kalau kemudian kita punya pemaknaan yang sempit untuk memaknai dalil ini, maka semua orang yang kita temani bergaul, ajak berkomunikasi itu menjadi salah di mata kita. Karena gagasan yang disampaikan baru, misalnya paham yang disampaikan baru, pendapat dalam IMM misalnya, bagaimana mengelola organisasi ini baru, akhirnya karena kita orangnya tekstualis, jarang baca buku, jarang diskusi, jarang bergaul dengan orang-orang baru, akhirnya ya juga pemahamannya akan seperti itu. Oh, berat karena orang ini baru menyampaikan gagasan seperti ini, akhirnya salah ini. Dalam dalam kajian yang saya dapatkan di organisasi tidak seperti ini. Ini kan menjadi apa ya, membuat kita tidak dewasa. Jadi kuncinya satu, Mas.
ya mau tidak mau kita harus memperkaya literasi kita ya, memperbanyak literasi kita. Baca buku saya kira tidak cukup kalau kemudian kita hanya membaca tanpa harus mendiskusikan. Baca Al-Quran sebanyak mungkin, tapi teman-teman tidak mengamalkan, tidak mendiskusikan Al-Quran itu juga pun menjadi sia-sia. Nah itu saya kira yang harus kita baca, harus kita pelajari ya. Kalau baca dalam konteks teologisnya mungkin Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan bukan cuma baca buku, tapi baca coba apa yang terjadi di sekitar kamu. Baca orang-orang di sekitar kamu, baca orang-orang di sekeliling kamu, apa yang mereka apa yang bisa kamu pelajari dari mereka. Mas Husain misalnya bisa mempelajari apa dari Mas Khairul, mempelajari bagaimana pikirannya, mempelajari bagaimana kebiasaannya. Itu kan bisa menjadi bahan kita untuk menilai, oh kalau misalnya saya berkomunikasi dengan dia harus dengan cara-cara seperti ini. Itu kan sikap-sikap dewasa itu. Hanya karena perbedaan akhirnya bukan berarti kita menghalangi itu menghalangi kita untuk bergaul kan. Saya pernah menonton, mungkin teman-teman juga ya, pernah menonton film India sebetulnya, karena saya juga termasuk salah satu penggemar film India. Ada namanya film PK. Pemainnya itu Amir Khan. Nah, diceritakan di situ bahwa kalau misalnya kita mau bicara soal pertikaian, kemudian perbedaan, ketidakdewasaan, kemudian apa ya, tafsir-tafsir yang salah dan apa segala macam itu sebetulnya bukan Tuhan yang membuat, tapi manusia. Termasuk misalnya dengan apa ya, dengan perbedaan yang hari ini kita buat, meskipun itu sebuah keniscayaan, tapi kita berbeda itu kan ada peran manusia. Ada peran manusia di sana. Bukan perbedaan yang sudah lahiriah ya, kayak misalnya warna kulit, kemudian apa namanya, bangsa mana, terus lahir di negara mana, terus orang tuanya siapa, itu kan tidak bisa kita pilih. Tapi pasca dilahirkan kemudian dengan gagasan yang baru, dengan perbedaan pasti kan banyak. Dalam konteks politik lah yang paling gampang misalnya. Saya misalnya, anggaplah saya di masa yang mendatang kalau misalnya calon presidennya ada dua, entah itu Puan Maharani dengan Anies Baswedan, saya misalnya Anies Baswedan, milih Anies Baswedan. Terus Mas Husain ini milih Puan. Tapi karena Mas Husain ini milih Puan, meskipun sama-sama kader IMM, saya benci dia. Karena menurut saya dia sudah tidak satu ideologi dengan saya. Wong namanya partai PDIP katanya itu liberal, terus apa ya, menghilangkan nuansa agama dan segala macam. Sedangkan Anies ini kan representasi agamawan ya. Dia baca apa namanya, mukadimah saja untuk khutbah itu kan bisa. Kalau Puan kita nggak tahu bisa apa enggak. Nah itu kan akhirnya saya membuat perbedaan dengan Mas Husain ini. Ini kan ya perbedaan-perbedaan yang kita ciptakan, dan seringkali perbedaan yang diciptakan oleh manusia itu mengundang banyak konflik. Dalam paham agama pun sama. Soal misalnya saya yang mazhabnya Syafi'i, anggaplah seperti itu. Mas Khairul misalnya memilih himpunan putusan tarjih karena orang Muhammadiyah. Meskipun kita sama-sama Muhammadiyah, tapi saya dalam beribadah memakai mazhab Syafi'i, saya dikatakan, oh kamu tidak, sholat yang kamu lakukan itu sudah tidak diterima oleh Allah. Karena kamu pakai pandangan Syafi'i, apalagi kamu orang Muhammadiyah dan pakai mazhab Syafi'i. Kan tidak sesuai dengan tuntunan yang ditunjukkan Muhammadiyah. Nah, itu kan perbedaan yang kita ciptakan. Nah, dengan perbedaan yang kita ciptakan itu kan pasti potensi. Kalau saya tidak dewasa, saya juga akan menyerang Mas Khairul ini bahwa oh kamu yang salah. Kan pasti saya akan begitu. Tapi kalau misalnya kita punya literasi, punya wawasan yang luas, kita terbiasa untuk memandang sebuah peristiwa dengan berbagai macam perspektif, maka itu saya kira tidak akan terjadi. Mas Boy misalnya ya, Mas Boy itu kalau karena tadi Mas Niko bilang Mas Boy, jadi kita contohkan Mas Boy. Mas Boy itu tidak ada dalam Muhammadiyah yang pakai terminologi Islam berkemajuan, sedangkan NU pakai Islam Nusantara. Justru Mas Boy punya pemahaman bahwa
dua-duanya sama, punya pemaknaan yang sama. Artinya apa? Dia kedua pemikiran ini, terminologi ini menginginkan Islam yang dianut oleh atau ekspresi keberagamaan masyarakat Indonesia harus dengan ekspresi yang damai. Karena memang secara budaya Indonesia ini kan dikenal sebagai masyarakat yang sangat terbuka. Tidak hanya pada pemikiran apa segala macam, pada penjajah pun Indonesia sangat terbuka. Artinya kan dijajah selama 350 tahun, saking terbukanya Indonesia. Sekarang misalnya, dengan perkembangan teknologi informasi, kurang terbuka apa kita misalnya teman-teman yang kalau ada Imawati yang suka dengan drama Korea, itu kan sebetulnya budaya luar. Atau atribut-atribut yang ada nuansa Korea, bahasa kerennya BTS, kalau ada yang nempel di atribut itu pasti laku di pasaran. Makanan misalnya KFC yang majang di apa ya, di bungkus nasinya itu ada fotonya siapa orang Korea, saya nggak kenal kecuali yang pemainnya Tottenham itu loh. Nah, misalnya itu majang di plastiknya KFC, bisa jadi banyak pembelinya karena kita sangat gandrung dengan budaya-budaya seperti itu. Nah, itu yang saya kira perlu ya. Jadi membangun kedewasaan itu harus dengan literasi, karena literasi itulah yang akhirnya membuka cakrawala berpikir kita, membuat kita terbuka dengan hal-hal yang baru. Nah, itu Mas Khairul. Ya baik, terima kasih Mas Alim. Bahasanya intinya jika kita ingin berdewasa dalam perbedaan, kita harus benar-benar banyak berliterasi. Kemudian literasi tersebut tidak hanya sekedar membaca buku tadi ya, bisa kita membaca buku lalu didiskusikan. Baik, terima kasih Ya, betul. Mas Alim. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada Mas Khairul Saifuddin. Beliau adalah ketua dari IMM PK Salahuddin Al-Ayyubi yang ada di Ngawi, Mas Nur Alim. Oh, siap. Nanti kita ngopi-ngopi lah kalau ke Ngawi kan. Oke, siap. Terima kasih kepada Mas Khairul dan juga Mas Nur Alim. Sama-sama. Sebetulnya ini kita buka satu pertanyaan lagi ya, Mas Nur. Gimana? Oke, siap. Boleh. Untuk teman-teman untuk yang ingin bertanya, monggo silakan. Mas Kisbuloh biasanya bertanya sama Mas Joni. Monggo Mas Kis atau Mas Joni. Sudah mulai agak ngantuk, Mas. Sudah mulai agak ngantuk. Gimana Mas Nur Alim? Ya boleh kalau sudah, kan kita juga harus humanis toh. Ngantuk itu kan bagian dari manusiawi, jadi harus kita indahkan itu. Oh iya. Tadi kita mulai juga sudah terlalu malam juga ya. Harusnya jam 20 tetapi agak molor sedikit, sekitar 20 menit. Dan ini waktu sudah menunjukkan pukul 21.32 atau sekitar setengah 10 malam ya, waktunya Indonesia istirahat. Memang perbedaan itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu sangat luar biasa sekali. Mulai dari perbedaan yang sangat mendasar dari selera makan. Contohnya saya sama istri saya itu aja selera makannya itu juga berbeda gitu kan. Tidak mungkin akan disamakan. Harus misalnya kamu harus suka ini itu memang tidak bisa ya. Kan? Jadi masalah perbedaan ini menjadi masalah yang sangat umum sekali. Terutama di negara kita itu banyak sekali organisasi sehingga menciptakan perbedaan-perbedaan pikiran, perbedaan-perbedaan pendapat. Bahkan dalam undang-undang itu pun perbedaan pendapat itu juga diatur ya gitu. Ya, terima kasih kepada Mas Nur Alim. Semoga kedepannya kita bisa berdiskusi lagi bersama dengan IMM PK Umar bin Khattab khususnya dan umumnya kepada IMM yang ada di Ngawi.
semuanya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada Mas Niko selaku inisiator dari kegiatan ini, dan juga kepada seluruh rekan-rekan yang ada di IMM Cabang Ngawi yang tadi sudah bergabung bersama kami di acara ini, di acara amal ilmiah yang insya Allah rutin kita selenggarakan, ya Mas Niko ya, kita rutin selenggarakan sebagai ajang kita berdiskusi, sebagai ajang kita menambah ilmu, khususnya di IMM Cabang Ngawi. Terima kasih pada semuanya. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh iya, wabarakatuh. tanya, ketumnya siapa ini? Ini kan Umar bin Khattab ya? Iya. Ketumnya yang lama itu Mas Niko, tapi baru 1 minggu kemarin lengser Mas. Wow. Berarti yang namanya demisioner itu punya tanggung jawab. Iya. Kaderisasi itu harus tetap ke bawah. Ini Biar- Bang, Iya. Salim, Gimana? ini kan di Komisariat Umar itu ada beberapa platform saya buat kemarin itu. Ada amal ilmiah, kemudian Bal Asri, Sapa Tresna, dan Lembaga Advokasi dan Kajian Hukum. Nah, untuk khusus amal ilmiah ini sebenarnya kita membahas mengenai realitas dan keilmuan. Kalau Bal Asri kita bahas tentang AIKA dan keagamaan, soal-soal persoalan teologis. Kemudian untuk Sapa Tresna itu kita buat untuk membicarakan isu-isu perempuan. Kemudian lembaga advokasi kita fokus kepada advokasi hukum. Nah, untuk soal amal ilmiah ini Mas Salim, besok kalau kita ke depan mau, ya semoga hal-hal mengenai pluralitas dan moderasi bisa kita rutin, kita siap untuk kerjasama dengan Cangkir Opini. Oke, siap. Oh, mantap itu. Nanti kita kita rancang lah ya. Oke, Agenda siap. itu. Kalau Cangkir Opini itu kan sebetulnya ada, kalau di YouTube itu ada kolom untuk podcast ya. Nah, saya kira yang kegiatan-kegiatan begini nih bisa jadi dokumentasi Cangkir Opini atau teman-teman yang ada di Ngawi. Nah, itu menarik itu. Ya. Karena saya kira ya Cangkir Opini kan dibuat DPD untuk semua kader-kader IMM itu bisa terlibat, dan Cangkir Opini sendiri kan tidak harus mengkhususkan kader IMM, semuanya bisa. Nah, kita buka seperti itu. Oke, Mantap. Ya harus. Nantilah kita gagas bareng-bareng gimana Oke, konsepnya siap. kan? Ya. Ini Mas Niko ini juga setelah dari ketua lengser menjadi ketua bidang RPK Mas ini Mas. Di cabang ya? Atau masih di PK. Oh, luar biasa. Jarang loh yang begini nih. Berarti Luar biasa. Ikut kayak Pak Din ya. Pak Din kan habis ketua PP langsung ketua cabang Muhammadiyah. Ranting malah. Iya, Pak Din kan ketua ranting sekarang. Iya, meskipun rantingnya kan ya beda lah, rasa PP tetap. Iya, betul. Ya, gimana? Oke. Saya izin ya. Oke, Soalnya masih siap Mas Nur. mau ngurus dam lagi nih. Sudah ditunggu sama teman-teman. Siap. Oke, makasih banyak. siap, lancar. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niko. Woi, Aku kok ada gagasan tiap pemateri amal ilmiah dikasih sertifikat.